Adis Kadir SHM Hum sebagai Hakim Konstitusi. Setuju? 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Maaf nih Pak Dewan, kalian ngapain lagi? Emangnya nggak ada orang lain lagi? Karena bagaimana mungkin kalian merekomendasikan orang yang asal-asalnya bicara, bahkan dia sebelumnya menyebabkan demonstrasi besar-besaran, plus dia juga sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Golkar, terus kemudian jadi Hakim MK. Terus kalian pikir karena masalahnya kan cuma hitung-hitungan, itu nggak menyakiti siapapun, nggak merugikan, nggak ada yang dilukai. Benar jika sebelumnya Mahkamah Kehormatan DPR menyatakan beliau tidak terbukti melanggar kode etik. Terus apa itu artinya semuanya selesai, berjalan kembali normal, dan sekarang kemudian diangkat menjadi Hakim MK? Apakah kalian benar-benar berpikir masyarakat kemarin turun aksi ke jalan itu gara-gara salah hitung-hitungan? Bahkan sekalipun banyak anggota DPR ambil paket C, itu nggak bikin kita aksi. Karena ini bukan soal ujian, bukan soal UAS, benar dan salah, nggak gitu. Ini soal ketiadaan sense terhadap kondisi publik, soal jarak sosial yang melebar, dan pada saat yang sama beliau mengatakan tunjangan DPR masih kurang. Ini jelas menyakiti, melukai rakyat, dan justru hasil MKD itulah yang mengecewakan rakyat. Jadi kalau dibilang tidak ada pelanggaran hukum di sini, justru di situ masalahnya. Karena ternyata kegaduhan etika tidak menghalangi transisi seseorang naik ke posisi konstitusional tertingginya. Dan ini jelas masalah apalagi sekelas untuk Hakim MK. Misalnya PP atau Luis Suarez itu punya lisensi terus jadi wasit pertandingan sekalipun katakanlah tidak menyalahi aturan, tapi kan aneh. Kedua, alasan kalian memilih Adis Kadir adalah pemahaman hukum dan rekam jejaknya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang sepintar itu tidak mampu menempatkan kalimatnya secara bijak kemarin? Jadi masalahnya bukan apakah Adis Kadir itu bisa menafsirkan undang-undang atau tidak. Sama sekali bukan. Ini bukan soal orang jahat versus orang baik, nggak ada. Ini artinya soal sistem kita yang ternyata lagi-lagi tidak mampu mengubah perilaku atau standar, tetapi hanya meredam suasana. Orang bermasalah dihentikan sebentar, publik ditenangkan, lalu diaktifkan kembali sambil melihat kondisi. Setelah itu masuk lewat pintu yang lain. Artinya di sini kemarahan publik kemarin itu tidak ditanggapi, kekecewaan publik itu tidak dirasakan. Masalah utama bahkan tidak disentuh sama sekali. Jatuhnya itu semua kayak cuaca, lagi hujan ya tungguin aja, tungguin reda gitu kayak sekarang. Nah, sebagai anggota dewan kalian tidak benar-benar paham apa arti partisipasi publik. Itu sinyal tanda bahwa ada yang salah, ada kepercayaan publik yang justru harus dipulihkan. Tapi apa yang terjadi bukan membangun ulang kepercayaan, justru kalian melemparkannya di kotak tunggu. Artinya apa? Jika seseorang yang baru dinyatakan tidak pantas secara etik untuk mewakili publik, justru hari ini layak menafsirkan konstitusi, maka mungkin yang sedang diuji bukan orangnya, tapi definisi pantas itu sendiri. Terima kasih.